kamu lagi ngapain? Ini Prof, saya lagi niup balon, tapi dari tadi nggak bisa-bisa. Oh gitu. Mau profesor kasih tahu nggak cara niup balon, tapi kita nggak pakai mulut. Emang gimana caranya, Prof? Nah, nanti profesor kasih tahu ya. Sekarang kita sapa dulu teman-teman. Halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan aku, Profesor Bilal dan Profesor Cilik. Lu benar. Nah, hari ini kita akan melakukan eksperimen meniup balon menggunakan ragi. Nah, tadi kan teman-teman bisa lihat bagaimana Profesor Cilik kita kesusahan nih buat niup balon. Iya, Prof, saya sudah meniup balon, tapi tidak besar-besar. Nah, kalau gitu Profesor akan kasih tahu kamu cara untuk meniup balon menggunakan fermentasi. Fermentasi itu apa, Prof? Nah, fermentasi itu merupakan proses perubahan kimia dari senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Oh, berarti kayak bikin tape ya, Prof? Nah, betul kayak gitu contohnya. Nah, tapi kali ini kita akan mencoba menggunakan ragi. Jadi penasaran, Prof, gimana eksperimennya? Nah, langsung aja yuk kita coba. Nah, ini untuk alat dan bahannya. Yang pertama kita punya botol, lalu kita punya label, habis itu kita ada balon, kita punya ragi, air hangat, corong, dan juga gula. Nah, pertama-tama kita siapin dulu botolnya. Kita pakai 3 botol supaya nanti kita perbandingin botol pertama, botol kedua, dan botol ketiga. Nah, sekarang pertama-tama kita kasih label dulu nih. Luna bisa bantu Profesor buat kasih label? Boleh dong, Prof. Ya, ayo. Pertama ditulis dulu ya teman-teman labelnya. Selanjutnya labelnya kita tempel di botol ya. Ini botol 1. Botol 2. Luna bisa bantu Profesor? Bisa dong, Prof. Nah, sekarang kita sudah punya 3 botol. Setelah itu kita buka botolnya, lalu kita isi ragi masing-masing 1 saset. Luna mau bantu? Boleh, Prof. Ini dimasukkan 1 saset. Nih, silahkan. Nah, kalau kesulitan bisa dipakai corong ya. Nah, seperti ini. Oke, kita ketuk-ketuk supaya jatuh semua. Ya, cukup. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi ke botol yang pertama. Sudah, lalu untuk botol yang ketiga 1 saset lagi. Silakan, Luna. Awas yang ini. Iya. Cukup. Oke, taruh di sana corongnya. Selanjutnya kita masukkan gula. Nah, untuk gula kita pakai masing-masing berbeda ya. Untuk botol yang pertama kita nggak pakai gula. Untuk botol yang kedua kita masukin gulanya 3 sendok. Ayo Lubana silakan. Hati-hati ya. Pelan-pelan ya, masuk.
Oke, yang untuk botol nomor 3 kita masukin 5 sendok. Silakan. Sudah? Dah. Nah, setelah itu kita masukkan air hangat. Kita pakai lagi corongnya. Kalau ini biar profesor aja ya. Kita masukkan air hangat kurang lebih sampai dia kerendam. Ya, segini cukup. Lalu yang kedua. Cukup. Lalu yang ketiga. Oke. Setelah semuanya kita kasih air, lalu kita tutup dulu untuk kita kocok. Sebelum Lubana mau coba? Pelan-pelan ya. Kocoknya diputar. Ya, sudah. Sudah, lalu kita buka tutupnya. Dan kita taruh balon di masing-masing mulut botolnya. Seperti ini. Bisa. Pastikan ujung botolnya tidak tertutup ya. Oke, sudah kencang? Sudah. Nah, setelah itu kita diamkan beberapa menit sampai balonnya mengembang. Prof, lihat balonnya sudah besar. Wah, iya. Berarti percobaan kita berhasil ya. Tapi kok ukurannya beda-beda, Prof? Nah, ukuran yang berbeda-beda ini dikarenakan banyaknya penambahan gula. Penambahan gula yang berbeda ini akan menyebabkan proses fermentasi yang berbeda. Nah, proses fermentasi sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama fermentasi alkohol, yang kedua fermentasi etilasetat. Lalu kita menggunakan yang mana, Prof? Nah, kita menggunakan proses fermentasi alkohol. Nah, proses fermentasi alkohol ini merupakan proses fermentasi perubahan karbohidrat menjadi etanol dan karbon dioksida. Nah, tadi kan kita sudah melakukan percobaan dengan tiga perbedaan ya. Yang pertama kita nggak pakai gula. Yang kedua kita pakai gula 3 sendok. Yang ketiga kita pakai gula 5 sendok. Nah, kita bisa lihat perbedaan ukuran balonnya. Nah, gula itu merupakan sumber glukosa. Nah, jadi glukosa ini nantinya akan dipecah menjadi etanol dan karbon dioksida melalui proses fermentasi alkohol. Berarti botol nomor 3 lebih besar karena gulanya yang dimasukkan lebih banyak daripada nomor 2 ya, Prof? Nah, betul. Jadi semakin banyak gula, maka proses fermentasinya akan semakin banyak. Sehingga menghasilkan karbon dioksida yang semakin banyak juga. Begitu. Jadi dapat disimpulkan kalau semakin banyak penambahan gula, maka karbon dioksida yang dihasilkan akan lebih banyak sehingga mengisi ruang yang ada pada balon. Begitu, Luna. Jadi kesimpulannya eksperimen kita berhasil ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa melakukan eksperimen ini di rumah ya. Tetapi jangan lupa juga dengan pengawasan dari orang tua. Sampai berjumpa di eksperimen selanjutnya. Dadah. Indonesia punya suku bangsa dan budaya yang kaya.
Makanya nggak heran kalau Indonesia juga punya banyak makanan tradisional. Ada rendang, pempek, papeda, dan semuanya enak-enak loh. Wah, karena ngomongin makanan, saya jadi lapar nih. Yuk kita makan gudeg saja. Gudeg adalah hidangan khas Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Pembuatannya memakan waktu yang cukup lama loh. Soalnya nangka muda harus direbus terlebih dahulu sampai lunak sebelum dimasak dengan santan dan bumbu-bumbu lainnya selama 4-5 jam loh. Gudeg yang paling dikenal adalah gudeg Jogja yang berwarna merah kecoklatan. Warna khas tersebut dihasilkan karena gudeg dimasak dengan daun jati. Bahkan ada juga yang memakan daun teh. Tapi selain itu ada juga loh gudeg yang berwarna putih atau krem muda yang lebih banyak terdapat di Jawa Tengah. Gudeg di sana juga berkuah, beda dengan gudeg Jogja yang kering. Tapi dalam semua jenis gudeg, baik gudeg kering dan basah atau gudeg merah dan putih, biasanya ditambahkan gula aren yang menjadi cita rasa khas dari hidangan gudeg. Nah, ini dia nih yang namanya gudeg. Yang ini adalah gudeg Jogja yang warnanya merah dan tidak berkuah. Biasanya gudeg dinikmati dengan nasi, telur, atau ayam, serta sambal krecek yang terbuat dari kulit sapi. Duh, jadi gak sabar nih buat dicobain. Gudeg ternyata sudah ada sejak abad ke-16 pada saat Kesultanan Mataram berdiri loh. Konon katanya pada saat itu prajurit kerajaan sedang membuka hutan untuk membangun ibu kota kerajaan baru yang saat ini berada di wilayah Yogyakarta. Pada saat itu mereka menemukan banyak pohon nangka dan kelapa yang tumbuh subur di hutan tersebut. Karena tidak mau menyanyiakan nangka dan kelapa yang ada dan pasokan makanan mereka juga terbatas, maka para prajurit mencoba membuat makanan baru menggunakan bahan-bahan yang ada di sana. Nangka muda mereka rebus dengan santan di dalam panci logam besar dan mereka aduk pakai papan kayu besar seperti dayung kapal. Dalam bahasa Jawa, proses mengaduk tersebut disebut hangudeg. Dari sanalah nama gudeg berasal. Karena cita rasanya yang unik, gudeg juga tidak cuma disukai rakyat biasa saja loh. Keluarga kerajaan juga sangat menyukainya. Akhirnya gudeg pun menjadi salah satu makanan favorit bagi orang Jawa, terutama yang tinggal di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kalau kamu mampir ke Jogja, cobain deh. Siapa tahu kamu juga suka. Tahukah kamu bagaimana metamorfosis kupu-kupu? Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari fase telur, ulat, kepompong, dan barulah berbentuk menjadi kupu-kupu. Pertama adalah fase telur. Telur kupu-kupu biasanya berbentuk bulat kecil-kecil berwarna putih. Kupu-kupu akan meletakkan telurnya di bagian bawah atau ujung daun. Hal itu dilakukan agar telur dapat terlindungi gangguan dari luar. Telur-telur tersebut biasanya akan bertahan antara 3-5 hari sebelum menetas. Fase selanjutnya adalah fase larva. Fase di mana kupu-kupu masih dalam bentuk ulat. Ketika menjadi ulat, mereka pemakan daun dan tumbuhan. Ulat berganti kulit sebanyak 4-6 kali. Setelah ukuran ulat maksimal, ulat akan mencari tempat berlindung agar bisa berubah menjadi kepompong. Lalu, fase yang ketiga adalah fase kepompong atau pupa. Kepompong sendiri ternyata berwarna hijau dan coklat. Warna kepompong yang seperti itu bertujuan untuk menyamarkan diri dari lingkungan sekitar. Kepompong apabila dipegang memiliki struktur kulit yang halus dan keras.
Pembentukan kepompong tergantung dari jenis spesiesnya, sahabat Children Corner. Rata-rata antara 7 sampai 20 hari. Proses yang terakhir adalah fase kupu-kupu. Biasanya setelah keluar dari kepompong, sayap kupu-kupu akan terlihat basah, kecil, kusut, dan terkadang juga masih ditempeli cangkang kepompong mereka. Sayap kupu-kupu memiliki cairan yang disebut dengan homolimpa. Cairan tersebut ternyata berfungsi untuk membantu memperbesar tumbuh dan sayap pada kupu-kupu. Setelah melalui beberapa proses pembentukan, akhirnya kepompong berubahlah menjadi kupu-kupu dengan sayap dan bentuk tubuh yang indah dan cantik. Setelah berubah menjadi kupu-kupu, organisme ini bisa terbang. Tetapi tidak seperti burung yang bisa terbang sangat tinggi. Kupu-kupu ini bisa terbang hanya sekitar 2-3 meter saja. Ketika pada fase ulat sampai menjadi fase kupu-kupu, jenis makanan pun berubah. Mulai dari memakan daun sampai memakan nektar yang kupu-kupu dapatkan dari bunga-bunga. Kupu-kupu biasanya akan bergerombol ketika mengalami fase reproduksi. Pada fase reproduksi ini, kupu-kupu jantan akan membuahi kupu-kupu betina. Selanjutnya, kupu-kupu betina yang akan bertelur untuk membentuk organisme baru. Assalamualaikum teman-teman Children Corner. Dalam khutbah Jumat tanggal 5 Maret 2023, Huzur tercinta menjelaskan mengenai keunggulan dari Al-Quran sebagai kitab suci bagi seluruh umat manusia di dunia. Apakah kalian tahu bahwa Al-Quran telah diwahyukan selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah? Huzur tercinta memulai khutbah Jumat beliau dengan mengatakan bahwasanya Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menganugerahkan kita kemampuan untuk memahami secara baik Al-Quran melalui tulisan-tulisan dan sabda-sabda beliau alaihissalam. Sebuah samudera ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Al-Quran telah menjadikan umat manusia memiliki hubungan dan kedekatan secara ruhani dengan Allah Ta'ala. Huzur tercinta menjelaskan bahwa jika seseorang ingin menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan ingin memperoleh keridhoannya, maka orang tersebut haruslah ingat bahwa hanya melalui Al-Quran saja seseorang bisa memperoleh karunia seperti itu. Dan juga patut diingat agar manusia bisa memahami Al-Quran dengan baik, maka diperlukan seorang utusan darinya yang akan menyingkapi nur pengetahuan tersebut. Di zaman ini, seorang utusan tersebut adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Maka dari itu, sangatlah penting bagi kita untuk senantiasa mengkaji dan membaca buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam agar diri kita senantiasa bisa memahami Al-Quran dengan baik. Huzur juga mengutip tulisan Hazrat Masih Maud alaihissalam yang menulis bahwa saat itu terdapat seorang Brahmana yang bernama Lekhram yang berkata kepada beliau alaihissalam bahwasanya hanyalah kitab Weda, bukanlah Al-Quran yang menjadi firman ilahi. Lalu beliau alaihissalam membalas bahwasanya itu tidaklah benar karena isi kitab Weda sangatlah mengandung ajaran yang menyekutukan Tuhan, sementara Al-Quran sangatlah menentang ajaran yang menyekutukan Tuhan. Dan hanya dengan mengikuti ajaran Al-Quran sajalah seseorang dapat menemukan dan melihat Tuhan yang hakiki. Dengan demikian, kondisi yang mencerminkan bahwa kitab tersebut merupakan firman-Nya adalah apabila kitab tersebut sangatlah jauh mengandung ajaran-ajaran bersifat syirik atau ajaran yang menyekutukan Tuhan. Huzur juga mengutip tulisan beliau alaihissalam yang menuliskan bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah membawa umat manusia dari derajat yang sama dengan hewan-hewan yang begitu tenggelam ke dalam dosa-dosa dan tidak memiliki akal untuk menilai mana yang baik dan buruk, menuju derajat kemuliaan, moral, dan kerohanian. Semua ini sungguh telah diterangkan oleh Al-Quran. Allah Ta'ala menjelaskan kondisi tabi'i tersebut sebagai berikut. Mereka seperti hewan-hewan, tidak, bahkan lebih buruk lagi. Mereka tenggelam dalam kesesatan, mereka sungguh telah lalai. Lalu setelah mereka menerima dan memahami ajaran Al-Quran, mereka mengalami perubahan akhlak. Tidak hanya mereka mampu menghilangkan setiap kelemahan diri mereka, namun mereka juga senantiasa berjalan di atas jalan kebaikan. Lalu,
Huzur mengutip kembali tulisan beliau alaihissalam yang menuliskan bahwasanya beliau alaihissalam sungguh melihat ratusan ribu tanda ilahi yang diperlihatkan kepada beliau alaihissalam. Hal ini dikarenakan mengikuti ajaran dari Rasulullah SAW secara benar yang membuat seorang biasa menjadi kekasih Allah Ta'ala. Islam merupakan ajaran yang senantiasa hidup yang mampu membuat seorang manusia biasa berjumpa dengan Tuhan yang hakiki. Untuk membuktikan pengakuan ini, beliau alaihissalam mengundang setiap orang untuk tinggal bersama beliau alaihissalam selama 2 bulan dan silakan mereka mengalami sendiri secara rohani. Dan di zaman ini, hanya melalui tulisan-tulisan Hazrat Masih Maud alaihissalam lah yang membuat seseorang mengenal dan bahkan berjumpa dengan Tuhan yang hakiki. Wahai saudara dan saudariku, sungguh kita juga bisa mengalami tanda-tanda ilahi ini dan menjadi kekasih Allah Ta'ala jika kita senantiasa mengikuti ajaran dari Rasulullah SAW secara benar dan kita memiliki hubungan kerohanian dengan Al-Quran. Di akhir, Huzur tercinta menghimbau setiap anggota Ahmadi untuk berdoa bagi para Ahmadi lainnya di Bangladesh serta di seluruh dunia. Teman-teman Children Corner, sekian dari khutbah Jumat pada tanggal 5 Maret 2023. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman Children Corner. Gak apalah, di episode kemarin Paki sudah menghafalkan doa azan dan doa wudhu. Tapi ketika mau sholat dan masuk masjid, Paki lupa kak tidak berdoa. Nah, tenang Fakih. Pada episode kali ini, kakak akan mengenalkan Fakih dan teman-teman di rumah doa masuk masjid dan keluar masjid. Oh, keluar masjid juga ada doanya kak. Iya dong Fakih. Kakak bacakan dulu ya, baru kita sama-sama membacanya. Doa masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Oke, sekarang Fakih dan teman-teman kita sama-sama baca doanya yuk. Doa masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Artinya, dengan nama Allah dan semoga salawat serta salam ditimpakan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat Engkau. Bagaimana Fakih? Mudah bukan? Mudah dong kak. Kita baca sekali lagi ya, bersama teman-teman di rumah juga. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Artinya, dengan nama Allah dan semoga salawat serta salam ditimpakan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat Engkau. Setelah selesai masuk masjid, kita melaksanakan sholat dan keluar dari masjid. Sebelum keluar dari masjid, jangan lupa untuk membaca doa ya. Yuk, kita baca sama-sama. Doa keluar masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Artinya, dengan nama Allah, semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau dari karunia Engkau. Bagaimana Fakih? Sekarang sudah tidak akan lupa membaca doa masuk dan keluar masjid kan? Insya Allah kafalah. Alhamdulillah. Teman-teman di rumah juga ya. Nanti putar ulang video ini dan ajak ayah, ibu, atau kakak untuk sama-sama menghafalkan doa sehari-hari. Siap kafalah. Oke, sekian episode kali ini. Berjumpa lagi di segmen doa sehari-hari di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.